Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mainkan kembali kuis SKB PGSD. Dan ini merupakan requestan dari teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke websitenya. Ini ada beberapa paket soalnya teman-teman. Kita pilih aja yang paling atas, SKB PGSD 2020. Untuk mengukur kemampuan kognitif tinggi dan menghindari tebakan dalam menjawab soal, ragam tes pilihan ganda yang paling tepat adalah membaca diagram, melengkapi pilihan ganda, melengkapi pilihan, hubungan antar hal. Membaca diagram ya teman-teman. 830 poin. Peringkat ke-6 teman-teman. Kita harus cepat bacanya, cepat jawabnya, dan tepat ya teman-teman, biar poinnya tinggi, rankingnya juga tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi siswa agar para siswa tersebut bersemangat melakukan tugas dengan baik adalah meyakinkan bahwa guru tidak akan berbuat curang dalam penilaian, menghukum siswa yang tidak dapat bekerja dengan baik, mengatakan bahwa para siswa harus bekerja keras, meyakinkan bahwa siswa pasti mampu melaksanakan tugas. Yang ini ya teman-teman. Jadi guru harus memotivasi siswa dengan mengatakan bahwa siswa mampu melakukan tugasnya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip adil, terbuka, bermakna, menyeluruh. Menyeluruh ya teman-teman. Karena di sini ada kata kuncinya berbagai aspek, berarti seluruh aspek. Suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang efektivitas suatu program pembelajaran disebut memperoleh informasi tentang efektivitas suatu program pembelajaran. Berarti evaluasi ya teman-teman. Tes, evaluasi, asesmen, pengukuran. Kita pilih evaluasi. Power up kita dapat back twist. Peringkat ke-7 teman-teman, harus lebih cepat lagi jawabnya. Langkah pertama yang harus dilakukan guru pada saat menyusun tugas dalam rangka asesmen hasil belajar adalah mengidentifikasi kemampuan siswa, menentukan tugas yang akan dinilai, melakukan uji coba, menentukan skala yang akan digunakan. Kita harus mengidentifikasi kemampuan siswa ya teman-teman sebelum dilakukannya tes. Oh, peringkat ke-4 ada peningkatan teman-teman. Berusaha menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun berusaha mengikuti pola inquiry, kronologi, spiral, kausal. Yang spiral ya teman-teman. Karena pola spiral itu mulai dari hal-hal kecil kemudian hal-hal yang besar, meluas dan mendalam. Peringkat ketiga teman-teman, 5090 poin. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut: ingatan, pemahaman, analisis aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang mana teman-teman? Yang ini ya teman-teman? Ya benar. Peringkat kedua, tinggal satu langkah lagi teman-teman. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes, seleksi, penempatan, bakat, pre-post-tes, pre-tes, post-tes. Ini kita lihat di sini ada kata dikelompokkan. Para siswa dikelompokkan berarti penempatan ya teman-teman. Peringkat pertama teman-teman, 7050 poin. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi, kemampuan untuk
mengintegrasikan diri. Kalau kognitif itu kemampuan untuk memecahkan masalah ya teman-teman. Oke, benar lagi teman-teman. Power up, kita dapat apa nih? Time freeze, kita bisa membekukan waktunya. Oh, yang sebelumnya juga belum kita pakai nih, yang back twist. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali menggunakan satu sumber, pengalaman nyata, guru kreatif, sharing dengan teman. Nah, kalau pengalaman nyata, guru kreatif, dan sharing dengan teman ini adalah ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL ya teman-teman. Jadi yang tidak termasuk menggunakan satu sumber. Halfway done, setengah jalan lagi ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menyebutkan komponen rencana pembelajaran berikut yang tidak termasuk komponen RPP RPP yaitu tidak termasuk komponen RPP. Kita cari yang tidak termasuk komponen RPP. Ini biar waktunya nggak berjalan terus, kita bekukan aja. Time freeze. Oke. Identitas sekolah, penilaian kepala sekolah, materi pokok, metode pembelajaran. Yang tidak termasuk komponen RPP berarti penilaian kepala sekolah ya teman-teman. (10.480). Kita unggul teman-teman. Salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital adalah sebagai media komunikasi, sebagai media hiburan, sebagai sumber belajar, sebagai media literasi. Ini yang paling tepat jawabannya sebagai sumber belajar ya teman-teman. Pemanfaatan utama media dan teknologi informasi. Pernyataan yang menunjukkan perbedaan antara asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran adalah: asesmen adalah keputusan, sedangkan evaluasi proses pengambil keputusan. Lingkup asesmen adalah individu siswa, sedangkan lingkup asesmen evaluasi adalah program pendidikan. Asesmen bersifat kuantitatif, asesmen bersifat kualitatif, sedangkan evaluasi bersifat kuantitatif. Asesmen identik dengan tes, sedangkan evaluasi identik dengan non-tes. Yang mana jawabannya teman-teman? Yang ini ya teman-teman, lingkup asesmen adalah individu, sedangkan lingkup evaluasi adalah program pendidikan. Ya benar, alhamdulillah. Dapat apa kita ya teman-teman? Strike saver. Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan dari tes dalam bentuk objektif, kecuali berarti yang bukan kelemahan tes dalam bentuk objektif ya teman-teman. Tidak dapat digunakan untuk menggali ide, cenderung untuk mengukur tingkat kognitif rendah, sulit dalam penyusunan butir soal, mudah melakukan koreksi. Nah, ini kelemahan dari tes dalam bentuk objektif tiga-tiganya nih. Yang ini, dan yang ini. Yang tidak termasuk kelemahan dalam tes bentuk objektif adalah yang ini ya teman-teman, mudah melakukan koreksi. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam pencapaian standar kompetensi, pencapaian kompetensi dasar, pencapaian standar kelulusan, pencapaian tujuan pembelajaran. Kita pakai yang ini biar nilai poin kita tambah besar. Jawabannya yang ini teman-teman ya, pencapaian standar kelulusan. Fungsi indikator. Power up, kita dapat apa lagi teman-teman? 50-50. Ini untuk mengeliminasi dua jawaban yang salah ya teman-teman. 15.720 poin, peringkat pertama. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam SKL, silabus dan RPP ya teman-teman. Iya. Penyusunan rancangan pembelajaran pada K13 tentang penilaian menyesuaikan karakteristik belajar abad 21 berincikan adanya kerjasama tim, adanya penilaian autentik, adanya observasi dalam pembelajaran, adanya media teknologi berbasis online. Yang mana nih teman-teman?
Kita pakai 50-50 nya aja teman-teman. Oh, tinggal yang ini, adanya kerja sama tim, adanya penilaian autentik. Yang ini ya teman-teman, adanya penilaian autentik. (17.890 poin). Soal ke-18. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah menurut jawaban beberapa fakta-fakta yang sebenarnya, berupa fakta-fakta yang sebenarnya ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik. Kualitas butir tes uraian yang baik. Yang ini teman-teman ya, menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Pendapat siswa. Masih bertahan di peringkat 1 teman-teman. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa tes merupakan alat ukur untuk memperoleh informasi tentang tes ya teman-teman. Alat ukur untuk hasil belajar, kemajuan sekolah, mutu pendidikan, kinerja guru. Hasil belajar siswa tentunya teman-teman. (20.030 poin teman-teman. Soal terakhir, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan sosial, kognitif, emosional, moral. Yang mana teman-teman? Kemampuan memotivasi diri, membina hubungan. Gimana teman-teman? Ini memotivasi diri berarti yang emosional ya? Iya benar. 21.140 poin. Oke, 20 soal sudah kita jawab. Kita lihat poin kita 21.140 poin. Final rank 1 dari 18. Kita peringkat pertamanya teman-teman. Alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan kuis ini dengan baik ya teman-teman. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan manfaat dari video ini. Teman-teman bisa komen di bawah, teman-teman pengen saya main kuis apa, atau teman-teman pengen battle dengan saya. Komen di bawah ya teman-teman. Atau teman-teman yang pengen main bareng dengan saya juga boleh. Bisa sampai 10 atau belasan orang. Komen di bawah juga. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.